tinggal di Libanon sebagai Dubes Republik Indonesia untuk Libanon menarik sekali, meskipun sebenarnya kekhawatiran itu datang dari orang di sekitar Anda, seperti itu ya Pak. Nah, kalau kita ingat lagi Pak, beberapa waktu lalu, ini tahun lalu memang ada peristiwa yang cukup besar, yaitu ledakan dahsyat di Beirut, yaitu di kota Lebanon sendiri. Nah, ini bagaimana Pak keadaan Beirut pada saat itu? Bisa diceritakan lagi Pak? Ya, memang terjadi perubahan yang sangat drastis ya. Kita tahu bahwa Beirut dan kota-kota di Libanon itu menjadi pusat turisme di Timur Tengah. Bahkan orang menyebutnya Beirut itu kan Parisnya Timur Tengah, dan Libanon itu Swissnya Timur Tengah, Swissnya dunia Arab. Maka wisatawan sangat tinggi, orang menikmati konser-konser musik, kafe-kafe, restoran-restoran, dan objek-objek wisata yang sangat cantik ya di Libanon itu, luar biasa menariknya di pinggiran laut Mediterania. Dan saya merasakan menikmati itu pada 7-8 bulan pertama di Libanon. Kemudian masuk revolusi tadi, aksi-aksi protes yang melibatkan masyarakat secara masif. Dan kemudian itu berjalan terus-menerus berbulan-bulan sampai mengakibatkan jatuh bangunnya kabinet beberapa kali. Dan kemudian pada bulan Agustus, kira-kira 11 bulan kemudian setelah berlangsung aksi-aksi tersebut, terjadilah ledakan besar. Ledakan besar itu terjadi juga di tengah-tengah krisis politik yang berupa aksi-aksi protes itu. Dan bulan Maret ditambah dengan krisis pandemi tahun 2020, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus terjadi ledakan besar di pelabuhan Beirut. Walhasil 3 lapis krisis itu melanda Libanon, krisis politik, krisis pandemi, yang kemudian mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi, dan kemudian terjadi ledakan besar yang berskala seperti ledakan di Nagasaki saja itu ya. Maka kemudian makin memperparah krisis yang multidimensi tersebut. Maka dari itu ledakan pada bulan Agustus itu di pelabuhan Beirut, tempat pintu masuk dari seluruh barang-barang ekspor impor yang merupakan kebutuhan pokok Libanon, pintu satu-satunya ya, pintu masuk satu-satunya. Maka kita bisa membayangkan kira-kira situasi di Libanon pasca ledakan tersebut. Terjadi krisis perekonomian yang sangat parah, sebagai dramatisasi dari krisis akibat pandemi yang melanda seluruh dunia tanpa terkecuali. Libanon itu terjadi dan ditambah ledakan yang mengakibatkan keterpurukan ekonomi yang luar biasa. Bayangkan ketika saya datang, Gismi, bayangkan saja nilai tukar lira Libanon itu adalah 500 lira setiap 1 US dollar. Itu sekarang kira-kira 1 minggu yang lalu pernah menembus ke angka 1 US dollar itu nilai tukarnya 15.200. Dan sekarang turun sedikit menjadi sekitar 12.500. Bayangkan itu dari 500 ke 12.500. 500 ke 1.000 saja, 500 ke 10.000 saja itu sudah lipat 20. Ini 12.500 jadi 25 lipat, mengalami kemerosotan 25 kali lipat. Berarti hingga saat ini 3 lapis krisis itu masih terus berlangsung seperti itu ya Pak Dubes ya? Ya, masih terus berlangsung dan harga-harga merangkak naik. Sementara upah minimum itu juga mengalami penurunan yang luar biasa. Saya pegang angka di sini ya. Upah minimum itu mengalami penurunan sampai sampai berlipat-lipat ya. Upah minimum
upah minimum itu dari 450 US dollar per bulan. Jadi di sini angka gaji buruh, gaji pekerja itu sangat tinggi. Jadi upah minimum itu 450 US dollar per bulan dalam keadaan normal kemarin. 450 US dollar per bulan sekarang tinggal menjadi 67 US dollar per bulan. Dalam Jadi kondisi harga-harga juga baik. mengikuti harga-harga kebutuhan sehari-hari juga mengikuti harga-harga mengikuti turunnya nilai tukar tersebut. Kondisi yang tadi Pak Dubes katakan bahwa krisis ekonomi yang sangat buruk seperti itu. Bagaimana lalu kondisi warga negara Indonesia di sana, Pak? Karena kan kalau diketahui bahwa nilai tukar saja sudah sangat anjlok sekali, kebutuhan yang cukup tinggi. Banyak warga negara Indonesia yang di sana bekerja dan juga menuntut ilmu. Bagaimana kondisi mereka? Ya, bagi mahasiswa Indonesia, para pekerja Indonesia, tentu saja mereka termasuk kelompok rentan terdampak COVID-19, ditambah dengan krisis-krisis yang lain yang berakumulasi tersebut. Dan karena itu maka KBRI melakukan refocusing terhadap program-programnya selama ini, memotong semua program-program yang sifatnya itu promosi perekonomian dan juga program-program yang lebih cenderung kepada seremonial, juga program-program kunjungan dinas dan sebagainya, itu kita kurangi semuanya, difokuskan kepada perlindungan warga negara Indonesia. Karena itu hampir setiap 2-3 bulan KBRI memberikan bantuan kepada warga negara Indonesia dengan menyalurkan paket-paket bantuan kebutuhan pokok sehari-hari ditambah dengan peralatan-peralatan kesehatan seperti masker, obat-obatan, vitamin, dan suplemen-suplemen yang lain, serta juga misalnya hand sanitizer segala jenis ya, itu kita bagikan dalam satu paket ya kepada setiap warga negara Indonesia, apalagi warga negara Indonesia yang kita kategorikan sebagai rentan, karena memang bukan satu-satunya. Alhamdulillah warga negara Indonesia masih tetap bertahan di Libanon meskipun jumlahnya berkurang, tetapi warga negara-negara yang lain seperti misalnya Filipina itu sempat melakukan repatriasi dalam jumlah yang sangat besar karena memang perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja itu banyak yang mengalami kolaps, dan karena itu melakukan PHK atau setidaknya itu mengurangi jam kerja ditambah dengan mengurangi jumlah gaji mereka yang sudah jauh di bawah angka upah minimum yang selama ini diberlakukan di Libanon.